Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi berkaitan dengan teori belajar dan soal-soalnya. Teori belajar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada behaviorisme atau tingkah laku, ada kognitivisme atau kognitif, ada konstruktivisme atau membangun, ada humanisme atau manusia, dan ada sibernetik atau berkaitan dengan internet. Teori yang pertama adalah behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Di sini ciri-cirinya adalah adanya mengajar atau memindahkan pengetahuan, kemudian siswa tidak punya pengetahuan awal, fokus pada hasil yang terukur, guru mengendalikan siswa, kemudian ada reinforcement dan hukuman. Teori yang kedua adalah kognitivisme, yaitu perubahan atau persepsi pemahaman yang tidak selalu dapat diukur terjadi dalam akal pikiran manusia. Di sini ciri-cirinya siswa punya pengetahuan awal. Di sini ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kemudian yang kedua adalah materi dari sederhana ke kompleks, fokus pada proses, siswa yang aktif dan menyesuaikan tahap perkembangan kognitif siswa. Teori yang ketiga adalah konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ciri-cirinya siswa membangun pengetahuannya sendiri, kemudian guru sebagai fasilitator menyediakan sarana, memberi data mentah dan sumber yang utama. Teori yang keempat adalah teori humanistik, yaitu belajar dimulai dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ciri-cirinya yang pertama, sebagai seorang guru, tujuannya tidak bagaimana mengajar dengan baik, namun bagaimana agar siswa belajar dengan baik dan senang. Kemudian guru membuat hubungan kuat dengan siswa untuk membantu siswa. Kemudian ciri-cirinya lagi adalah siswa aktif. Kemudian faktor motivasi dan pengalaman emosional yang sangat penting. Teori belajar yang kelima adalah sibernetik, yaitu pengolahan informasi dengan mementingkan sistem informasi daripada proses belajar. Berhubungan dengan internet, jaringan komputer, kecerdasan buatan. Di sini bisa memakai Zoom, video call, dan lain sebagainya. Kemudian cirinya guru membimbing siswa memahami informasi yang cocok, memanipulasikan proses memahami konsep, menyiapkan feedback, dan cirinya lagi adalah sistem informasi, yaitu adanya linear, runtut, sistematis, dan juga divergen. Baiklah, kita akan latihan soal-soal berkaitan dengan teori belajar. Soal yang pertama, jiwa manusia itu seperti tabula rasa atau papan tulis yang putih bersih yang belum ditulisi, atau laksana bejana kosong yang masih harus diisi agar dapat berfungsi. Paham ini sejalan dengan teori. Nah, jawaban yang tepat adalah teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah, jawaban yang tepat adalah behaviorisme. Di sini adalah cirinya adalah adanya rangsangan dari luar atau stimulus dan adanya respon. Untuk soal nomor 3, berikut adalah tokoh pengembang teori belajar tingkah laku atau behaviorisme kecuali. Jawaban yang tepat adalah Piaget. Piaget itu termasuk ke dalam tokoh pengembang kognitif. Soal yang keempat, belajar akan lebih berhasil bila siswa merasa senang dan puas atas pencapaiannya. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Kegiatan guru stimulus yang termasuk reinforcement ini dikemukakan oleh. Jawaban yang tepat adalah Thorndike. Yang termasuk hukum Edward Thorndike, yang pertama adalah hukum kesiapan. Kemudian yang kedua adalah hukum latihan, dan yang ketiga adalah hukum akibat. Soal nomor 5. Drilling atau memperbanyak latihan soal pada siswa merupakan penerapan dari salah satu hukum dalam teori connectionist, yaitu. Jawaban yang tepat adalah law of exercise. Soal yang keenam. Penguatan yang berbentuk hadiah atau pujian akan memotivasi anak untuk rajin belajar dan mempertahankan prestasi yang diraihnya. Penguatan seperti ini sebaiknya segera diberikan dan tidak perlu ditunda-tunda. Hal ini sesuai dengan teori belajar. Jawaban yang tepat adalah
A. Skinner. Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Soal nomor 7. Seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dengan bertutur kata yang sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tingkah laku yang terpuji menerangkan dengan jelas dan sistematik. Guru harus menjadi manusia model yang berprofesional. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. Jawaban yang tepat adalah teori belajar sosial. Soal nomor 8. Menurut Gagne, matematika terdiri dari objek langsung dan tidak langsung. Berikut ini adalah yang termasuk objek langsung kecuali. Jawaban yang tepat adalah D. Definisi. Soal nomor 9. Berikut adalah konsep dalam matematika kecuali. Jawaban yang tepat adalah luas permukaan tabung. Soal nomor 10. Teori belajar yang menganut asumsi bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimiliki adalah. Jawaban yang tepat adalah B. Teori belajar kognitif. Soal nomor 11. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Jawaban yang tepat adalah C. Kognitivisme. Soal nomor 12. Jean Piaget adalah tokoh perkembangan kognitif anak. Beliau mengelompokkan perkembangan kognitif dalam tahap-tahap sebagai berikut, kecuali. Jawaban yang tepat adalah E. Conventional moral reasoning. Soal nomor 13. Proses mempengaruhi perkembangan skemata yang ada disesuaikan dengan situasi baru tanpa tidak mengubah skemata merupakan proses. Jawaban yang tepat adalah C. Asimilasi. Soal nomor 14. Proses pemodifikasian skema yang ada agar sesuai dengan situasi yang baru termasuk ke dalam proses. Jawaban yang tepat adalah D. Akomodasi. Soal nomor 15. Berikut adalah aplikasi teori belajar Gestalt terhadap proses pembelajaran kecuali. Jawaban yang tepat adalah E. Pembelajaran dengan media. Soal nomor 16. 3 tahapan model pemrosesan informasi dalam memori manusia menurut teori pengelolaan informasi Atkinson dan Shiffrin adalah. Jawaban yang tepat adalah B. Sensory memory, short term memory, dan long term memory. Nomor 17. Teori belajar yang memberi penekanan tentang perilaku manusia sebagai hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan adalah. Jawaban yang tepat adalah D. Teori belajar sosial. Cirinya ada lingkungan. Soal nomor 18. Belajar sebagai hasil meniru aktivitas orang lain merupakan salah satu hipotesis dari. Jawaban yang tepat adalah Albert Bandura B. Soal ke-19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini adalah. Jawaban yang tepat adalah A. Humanistik. Soal nomor 20. Menurut Vygotsky, fungsi guru dalam kelas adalah sebagai. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagai fasilitator dan mediator. Soal nomor 21. Berdasarkan prinsip belajar dari teori belajar sosial, salah satu setting pembelajaran dalam kelas adalah. Jawaban yang tepat C. Kooperatif. Soal nomor 22. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Jawaban yang tepat adalah D. Konstruktivisme. Soal nomor 23. Dalam sebuah kelas, siswa bekerja dalam kelompok. Guru memantau dan melakukan intervensi secara proporsional dan terarah dalam arti membantu kelompok secara tidak langsung, menggunakan teknik bertanya dan teknik probing yang efektif, atau memberikan petunjuk seperlunya. Teknik ini diistilahkan Brunner sebagai. Jawaban yang tepat adalah E. Scaffolding. Soal 24. Jarak antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial merupakan istilah dalam teori belajar konstruktivisme. Jawaban yang tepat adalah A. Zone of Proximal Development.
Nomor 25. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Sibernetik. Itu saja soal-soal dan pembahasan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.